Halo, perkenalkan, saya Rizky Mulia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mitra Bangsa dengan NIM 331201300189. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisa performa dan turnover karyawan di PT Kultur Kopi Indonesia. Lalu dilanjut dengan pendahuluan. Seiring berkembangnya teknologi dan kualitas SDM F&B di Indonesia dari waktu ke waktu, lingkungan kerja semakin kompetitif dan beragam latar belakang SDM-nya. Dari berbagai macam latar karyawan, lingkungan kerja, budaya manajemen perusahaan, dan birokrasi dan struktural perusahaan. Semakin banyak pekerja F&B yang mengedepankan hospitality dengan standar yang baik dan menyesuaikan dengan pasarnya masing-masing. Tetapi, dalam suatu perusahaan besar maupun kecil, banyak hal yang menjadi rancu karena job desk pegawai tidak sesuai dengan jabatan serta tidak sesuai dengan perjanjian kontrak tertulis di saat penawaran dengan HR. Banyak kasus di perusahaan terutama di sektor F&B karena hal seperti ini turnover pegawai dalam jangka waktu 1 tahun bisa mencapai dengan 43%. Lalu dilanjut dengan tujuan. Yang pertama adalah mengetahui hasil potensi pegawai yang berpengalaman dan tidak berpengalaman setelah mengikuti pelatihan dari perusahaan. Yang kedua, mengetahui bagaimana motivasi karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat turnover karyawan di perusahaan. Lalu yang ketiga, mengetahui performa karyawan di perusahaan. Lalu yang keempat, mengetahui bagaimana cara menekan persentase turnover karyawan. Lalu dilanjut dengan timeline turnover perusahaan. Di periode tahun 2021, di bulan Januari sampai dengan Juni, turnover karyawan cenderung tinggi dengan intensitas selama 1 bulan bisa ada pergantian pegawai sampai dengan sebanyak 3 orang. Lalu dilanjut di periode Juli sampai dengan November 2021, intensitas turnover karyawan cenderung menurun dengan rata-rata sebanyak 2 orang per bulan. Lalu di bulan Desember 2021, mulai ada pergantian CEO yang baru dan regulasi seputar hak dan kewajiban karyawan ada yang berubah. Dilanjut, di periode Januari sampai dengan Juni 2022, intensitas turnover karyawan masih sama dengan intensitas dengan rata-rata 2 orang per bulan. Lalu di bulan Januari sampai dengan April 2022, perusahaan mengadakan bootcamp training untuk level server sampai dengan barista. Lalu dijabarkan di bulan Mei sampai dengan Desember 2022, turnover karyawan masih sama dengan rata-rata 2 orang per bulan, tetapi karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Lalu dilanjut di periode Januari sampai dengan Juni 2023, turnover karyawan mulai menurun dengan rata-rata 1,75 orang per bulannya. Di bulan Juli sampai dengan Desember 2003, turnover karyawan mulai menurun dengan rata-rata 1,5 orang per bulannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu PT Kultur Kopi Indonesia. PT Kultur Kopi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang mempunyai produk utama yaitu kopi dan kelas kursus seputar kopi. Lalu, di sini ada produk utamanya adalah First Crack Coffee. First Crack Coffee adalah coffee shop dan resto yang sudah memiliki outlet di area Jakarta Utara sampai dengan Jakarta Selatan sebanyak 11 outlet. Lalu, di sini ada First Crack Infinity, yaitu berupa coffee shop dan resto. Tetapi, First Crack Infinity adalah coffee shop dan resto yang mengedepankan produk dan pengalaman kopi premium dan eksklusif di First Crack. Lalu, yang terakhir ada First Crack Academy, yaitu berupa kursus kelas kopi. First Crack Academy adalah tempat kursus seputar industri kopi dari ilmu dasar perkopian, barista, dan roaster profesional, sampai dengan kelas manajemen kopi. Dilanjut dengan kerangka pikir, variabel X adalah performa karyawan, dan variabel Y adalah turnover karyawan. Lalu, saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat analisis deskriptif untuk menghasilkan gambaran dan penjelasan secara akurat. Populasi dan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sebanyak 67 orang di PT Kultur Kopi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data menggunakan SPSS 25.